Noise bombing itu movement ya. Kita ada di movement yang tepat dan kita melakukan pergerakan yang tepat juga. Memprotes polusi suara. Menurut saya pribadi, ya itu tidak bisa dilakukan di mana kecuali di Jogja. Ya kita bisa nyalurin emosi sih. Yang aku rasakan kita bisa nyalurin emosi yang tidak tersampaikan dan akhirnya tersampaikan. Entah yang disampaikan itu entah orang tahu atau tidak, aku tidak peduli itu, seperti itu. Halo, nama saya Hendra Adityawan, nama proyek saya Anxiety. Saya gabung Jogja Noise Bombing 11 atau 10 tahun yang lalu. Dari situ aku mulai bikin noise, tapi karena aku belum paham noise itu apa, akhirnya di pikiranku cuman noise itu seperti distorsi aja. Seperti awalnya sih, kalau aku pribadi awalnya cuman seneng-seneng. Terus dari situ mulai kepikiran lagi untuk kayak Jogja atau Indonesia ini. Ya konon katanya berbeda dengan negara yang lain yang sangat tenang. Di sini contoh kalau di jalanan lebih tepatnya seperti ada motor yang knalpotnya belombongan, itu bising banget tapi mungkin nggak disadarin untuk orang lain nggak disadarin satu sama lainnya karena sudah terbiasa. Aku pengen coba kalau suara yang lebih berisik melawan seperti itu. Melawan itu akan bagaimana impactnya? Apakah orang bertanya-tanya? Atau orang lebih ke merasa terganggu seperti itu? Aku pikir itu seru banget lihat orang-orang yang bingung. Ini kalian pada main apa sih kok berisik sekali? Oh, ini karakter soundku seperti ini karakter bunyiku seperti ini, tapi aku lebih fokus ke aku main pakai objek. Ini aku beli di nggak ya buat atau beli di Solo karena di sini aku cari yang panjang itu nggak ada. Cuman itu aja sih, kontak mic aku gesek-gesekin atau springnya aku gesek ataupun aku petik gitu, aku sentil. Jadinya suaranya ditambahin efek ini jadi akan lebih. Selama ini mungkin aku seneng dengar. Waktu itu tidak sengaja sih awalnya, tidak sengaja karena suaranya seperti kabel yang dibentangin atau kawat yang dibentangin terus dipukul itu jadi seperti itu, dan aku senang banget suara itu. Noise just another way to express my hunger, my passion to create things. I've been depressed in the past few years ago, and I cannot do anything. I just playing noise, and it's so relief. I'm an artist and I'm doing many artwork, but noise is the form of art that could be cathartic for me. It has more emotion. It's like kind of a therapy for me. If you come to the noise gig, especially in the indoor,
and it's really loud. You cannot escape. I mean, you cannot close your ears. Noise is just like it's more of full body contact. Even for me, to audience, it's like seeing horror movie. You get terrorized, you feel scared, but you keep watching it until it's done. It's like the same uneasy feeling when you listen to noise. But in the last few years, I'm kind of enjoyed playing in my house. Especially when I do recording, I am so perfectionist, like I can record one track for a few months. When I listen to the end of the mixing tracks, it's make me like more satisfied than when I'm playing live. I think that's what makes me different. I'm working as a instrument builder and scene builder. I doing making instrument since 2007 or so. It's almost 12 years. I believe everyone or every musician has their own sound, identity sound. So it's made by yourself. So I just help them to make the instrument like what they want. For me, it's like a reflex to present the noise because we live in really noisy place, and the people just accept it. It's like why I call the noise is really embodied in our body. And here, if we're talking our culture, in Java we have something we call like alon-alon waton kelakon. It's slow but sure. We accept with unpredictable thing in our life, but we not decide to just follow the unpredictable. We made our future. Our life is really experimental. So noise for me is like this. It's like unpredictable. But we try to follow the path given by nature. Ya, aku dulu main sepak bola di sini. Sini gawangnya sampai sana cuman 4 atau 3 orang gitu. Dulu waktu saya kecil saya selalu main dan bandel untuk tidur siang seperti itu. Dan ini rumahku. Bukan rumahku, rumah orang tuaku. Kayak keluargaku. Ya, main musik ini lebih ke apa namanya? Mereka bingung terus mereka musiknya kok seperti ini musik apa sih, aneh banget. Tapi akhirnya mereka mulai memahami dan mulai tahu. November kemarin bapakku meninggal. Terus karena berapa tahun yang lalu aku sering berantem sama dia. Untuk 3-4 tahunan kita mulai akrab lagi. Aku juga pengen ikut bercerita tapi dengan musik ini seperti itu. Itu yang paling sulit. Karena ya gimana sih, lebih kamu hidup bagaimana rasanya, itu lebih dari aku bilang 1000 kali kamu patah hati deh. Seperti itu, dan rasanya aku harus bagaimana. Aku tertarik karena bisa menjembatani emosiku untuk keluar lebih. Iya, kamu bisa meluapkan apa saja di situ, dari kamu mulai galau sampai kamu mulai marah, itu kamu bisa keluarin di situ, di musik ini. Menurutku seperti itu. Musik noise itu nggak didengerin, dirasakan. Oke. Oke.